Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Surahman dengan NIM P101211087. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang gizi dan lingkungan biofisik. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi dari Bapak Dr. Jamaluddin M. Sapung, SPD, MKes. Jadi pembahasannya yaitu yang pertama ada definisi gizi dan lingkungan biofisik, yang kedua lingkungan biologi, yang ketiga lingkungan fisik, yang keempat rawan produksi dan gangguan hama, yang kelima stabilisasi pangan, yang keenam akses pangan, yang ketujuh penyerapan pangan, dan ke-8 masalah pangan. Definisi. Oke, baik. Yang pertama definisi yaitu istilah gizi diambil dari bahasa Arab yaitu giza yang artinya makanan. Gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Definisi dari lingkungan biofisik adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun lautan. Selanjutnya ada lingkungan biologi. Yang pertama, ketahanan pengendalian gizi. Yang kedua, ras atau suku. Yang ketiga, jenis kelamin. Yang keempat, perawatan kesehatan. Dan yang kelima, usia. Selanjutnya, ada lingkungan fisik. Yang pertama, kebersihan. Terus ada polusi udara. Terus ada keadaan rumah, struktur bangunan, ventilasi, cahaya, dan kepadatan hunian. Ada keadaan rumah yang layak, radiasi, cuaca, musim, keadaan geografis, dan sanitasi. Selanjutnya, rawan produksi dan cadangan pangan. Yang pertama, gangguan hama. Terus ada pencemaran lingkungan. Terus ada terbatasnya sarana dan prasarana. Terus ada pertambahan penduduk dan bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Selanjutnya, stabilitas pangan. Yang pertama, ketersediaan pangan. Jadi, kondisi tersedianya pangan hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Yang kedua ada akses pangan atau distribusi. Jadi kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman, dan bantuan pangan. Yang ketiga ada penyerapan pangan atau konsumsi. Penggunaan pangan untuk kebutuhan hidup sehat meliputi kebutuhan energi dan gizi, air, dan kesehatan lingkungan. Akses pangan. Yang pertama itu ada akses ekonomi. Jadi seperti pendapatan, kesempatan kerja, harga, dan pangan. Yang kedua akses fisik atau isolasi daerah. Jadi sarana dan prasarana, perhubungan, infrastruktur perdesaan. Terus ada akses sosial, jadi tidak adanya konflik, perang, bencana, preferensi THD jenis pangan, dan pendidikan. Selanjutnya ada penyerapan pangan, yaitu yang pertama ada fasilitas dan layanan kesehatan. Yang pertama ada fasilitas kesehatan yang terdiri dari praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua ada layanan kesehatan, pemeliharaan atau peningkatan status kesehatan. Yang kedua itu ada pengetahuan Ibu RT. Jadi yang pertama pola makan, pengaturan jumlah dan jenis makanan. Yang kedua pola asuh kesehatan. Terus ada sanitasi dan ketersediaan air.
Yang pertama, kecukupan air bersih. Yang kedua, sanitasi. Jadi sanitasi itu adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Dan selanjutnya hasil nutrisi dan kesehatan. Yang pertama harapan hidup, yang kedua gizi balita, dan yang ketiga kematian bayi. Selanjutnya ada masalah pangan. Jadi kelebihan pangan itu turunnya harga, kerusakan produksi. Terus kekurangan pangan yaitu gizi buruk, rumah tangga tidak bisa akses dalam pemenuhan pangan, keamanan pangan, gangguan kesehatan. Oke, baik. Demikianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.